Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lailatul Fitri dengan NIM 2514201017 akan menjelaskan materi tentang saraf pada manusia. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian. Fungsi sistem saraf yang pertama pikiran, ingatan, dan perasaan. Yang kedua ada gerakan, yang ketiga tidur, yang keempat detak jantung dan pernafasan. Yang kelima ada pencernaan. Bagian-bagian sistem saraf yang pertama ada otak, yang kedua ada saraf. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Yang pertama ada otak depan, terdiri dari cerebrum, hipotalamus, dan talamus. Yang kedua ada otak tengah, terdiri dari tektum dan tegmentum. Yang ketiga ada otak belakang yang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Cara kerjanya, yang pertama penerimaan rangsangan, yang kedua pengiriman sinyal, yang ketiga pemrosesan informasi, yang keempat pengiriman pemerintah, dan yang kelima eksekusi responsif. Cara menjaga kesehatan saraf, yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi, yang kedua tidur yang cukup, yang ketiga rutin berolahraga. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon pembawa pesan kimia yang membantu mengendalikan fungsi tubuh penting seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Tidak seperti sistem saraf, sistem endokrin menggunakan hormon yang mengalir untuk melalui aliran darah untuk menyampaikan pesan ke organ dan jaringan. Kelenjar endokrin yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak kecil namun sangat penting yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Ia memberi tahu kelenjar lain kapan harus melepaskan hormon. Melepaskan hormon seperti GnRH untuk memulai siklus menstruasi, mengontrol evolusi dan perkembangan sel telur. Kelenjar endokrin yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengontrol bagaimana tubuh menggunakan energi. Menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme, mengatur detak jantung, suhu tubuh, dan seberapa cepat Anda membakar kalori. Mendukung pertumbuhan normal dan perkembangan otak, terutama selama masa kanak-kanak. Endokrin yang ketiga yaitu kelenjar di bawah otak. Ini adalah kelenjar seukuran kacang polong yang terletak tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar ini sering disebut kelenjar utama karena mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Bekerja sama erat dengan euforium mengatur kadar hormon yang mempengaruhi rahim dan siklus menstruasi, menandai dimulainya pubertas termasuk perkembangan payudara dan dimulainya menstruasi. Kelenjar endokrin yang keempat yaitu pankreas. Pankreas adalah kelenjar panjang dan pipih yang terletak di belakang lambung. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan endokrin, termasuk mengontrol kadar gula darah, menghasilkan insulin yang menurunkan gula darah dengan membantu sel menyerap glukosa, menghasilkan glukokagen yang menaikkan gula darah dengan melepaskan glukosa dari hati, berfungsi untuk menjaga kadar gula dan tetap stabil. Yang kelima, kelenjar endokrin yang kelima terdiri dari ovarium. Ovarium adalah dua kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di setiap sisi rahim. Ovarium merupakan bagian dari sistem reproduksi dan sistem endokrin wanita. Melepaskan estrogen dan progesteron, hormon utama yang mengatur pubertas, siklus menstruasi, dan kehamilan. Bekerja sama dengan sinyal dari kelenjar pituitari untuk mematangkan dan melepaskan sel telur selama evaluasi. Kelenjar endokrin yang keenam yaitu kelenjar pineal.
Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil berbentuk kerucut pinus yang terletak jauh di tengah otak. Kelenjar ini membantu mengontrol siklus tidur dan bangun tubuh, menghasilkan hormon melatonin yang membantu mengatur siklus tidur bangun, merespon cahaya dan kegelapan. Lebih banyak melatonin dilepaskan di malam hari untuk membuat Anda merasa mengantuk. Yang ketujuh yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar ini membantu tubuh merespon stres dan mengatur fungsi-fungsi penting tubuh, memproduksi adrenalin dan kortisol untuk membantu dalam situasi stres atau darurat, melepaskan aldosteron yang membantu menyeimbangkan garam dan air dalam tubuh, yaitu sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki yang pertama ada vas deferens, yang kedua ada penis, yang ketiga ada testis, yang keempat ada epididymis, yang kelima ada kelenjar Cowper, yang keenam ada kelenjar prostat, yang ketujuh ada vesicula seminalis. Organ reproduksi yang pertama yaitu testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar eksosori, yaitu kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Yang keempat ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang kelima ada uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Yang keenam itu ada penis, organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Reproduksi perempuan yang berfungsi menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Sistem reproduksi perempuan yang pertama ada tuba falopi, yang kedua ada uterus, yang ketiga ada vagina, yang keempat ada ovarium. Organ reproduksi yang pertama yaitu ovarium, menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uretus, tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga ada uterus, yaitu organ yang berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang keempat ada vagina, yaitu saluran penghubung uretus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Yang kelima ada vulva, yaitu bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uretus. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Pada laki-laki yaitu tumbuh jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, mengalami mimpi basah. Perubahan pada perempuan yaitu payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, pinggulnya melebar. Produksi, menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Berbagai cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain menjaga kebersihan organ reproduksi, memilih pasangan hidup yang sehat, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, mencegah penularan penyakit menular seksual. Gangguan pada sistem reproduksi yang pertama ada infertilitas, yang kedua ada kanker testis, yang ketiga ada kista ovarium, yang keempat ada kanker serviks, yang kelima ada migma. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal berasal dari dua kata, yaitu muskulo, yaitu otot, dan skeletal, yaitu rangka. Merupakan sistem yang berperan dalam menunjang, melindungi, dan menopang tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang membentuk kerangka. Secara garis besar, rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Aksial merupakan rangka-rangka penyusun sumbu tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang hyoid, kolumna, vertebra, sternum, dan kosta.
Tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Hubungan antara tulang yang terdapat pada tempurung kepala termasuk jenis suturer, yaitu tidak ada gerak. Tulang hyoid. Tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya beberapa otot mulut dan lidah. Tulang belakang berfungsi menyangga berat tubuh. Tulang belakang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai macam posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, dan berlari. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk bersama-sama membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dalam dada, seperti paru-paru dan jantung. Rangka apidikuler merupakan rangka yang menyusun alat gerak. Rangka ini terdiri dari gilden pektoral, gilden pelvis, tulang lengan, dan tungkai. Gilden pektoral. Setiap gilden pektoral memiliki dua tulang klavikula dan spakula yang berfungsi untuk melekatkan tulang lengan ke rangka aksial. Pelvis mentransmisikan berat trunkus ke bagian tungkai bawah dan melindungi organ-organ abdominal dan pelvis. Bagian ini terdiri dari dua tulang panggung. Lengan. Fungsi tulang lengan atas adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tungkai. Secara anatomis, bagian proksimal dari tungkai bawah antara gilden pelvis dan lutut adalah paha. Bagian antara lutut dan pergelangan kaki adalah tungkai. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang bekerja secara sadar, berbentuk silindris, bergerak dalam waktu cepat, dan cepat lelah. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan kerangka tubuh. Polos merupakan otot yang bekerja sama tanpa kita sadari, bergerak kuat dan lambat. Otot ini tersebar dari seluruh tubuh, mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi mati ada di tengkorak manusia. Sendi ini menghubungkan tulang-tulang tengkorak dan tidak bisa digerakkan. Sendi kaku. Pengertian sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan tulang ligamen. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Dilihat dari jangkauan geraknya, sendi terdiri dari 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi mati ada di tengkorak manusia. Sendi ini menghubungkan tulang-tulang tengkorak yang tidak bisa digerakkan. Sendi kaku. Sendi kaku masih memungkinkan adanya pergerakan tetapi sangat sedikit. Sendi kaku biasa disebut sebagai sendi tulang rawan. Sendi yang ada di tulang belakang adalah contoh dari sendi kaku. Sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Gulung menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian mulut dan bagian siku yang bisa membengkok. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang dari berbagai arah, yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, rambut, saraf reflektor, kulit, dan kuku. Apa itu integumen? Integumen adalah lapisan luar sebagai organisme atau organ, misalnya kulit, kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terdiri dari epidermis. Epidermis terdiri dari atas lapisan epites pipis berlapis,
Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk dan sel melanosit. Yang kedua ada dermis. Dermis terdiri atas sternum, papilar, dan sternum reticularis. Yang ketiga ada subkutan, yaitu jaringan subkutan mengandung sejumlah sel lemak. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem transportasi vital dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Berfungsi memompa dan mengalirkan darah kaya oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan, sekaligus membawa kembali limbah metabolisme seperti karbon dioksida ke paru-paru untuk dibuang, memastikan setiap sel berfungsi optimal. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah kecil, yaitu darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke kantong jantung. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem transportasi vital dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Berfungsi memompa dan mengalirkan darah kaya oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan, sekaligus membawa kembali limbah metabolisme seperti karbon dioksida ke paru-paru untuk dibuang, memastikan setiap sel berfungsi optimal. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120/80. Penyebabnya biasanya disebabkan oleh riwayat keluarga dengan hipertensi, peningkatan resiko, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Resikonya seperti kematian mendadak, merusak mata, dan kerusakan pembuluh darah. Kedua, ada serangan jantung. Itu terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan plak atau lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Penyebabnya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tinggi lemak. Resikonya seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Tiga, ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Penyebabnya itu karena ada sumbatan gumpalan di pembuluh darah yang membawa darah ke otak oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan ke jaringan otak. Resikonya meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada suatu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Sistem respirasi yaitu sistem pernapasan yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia dengan memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan sekitarnya. Proses ini memastikan bahwa oksigen mencapai sel-sel untuk respirasi seluler dan bahwa karbon dioksida produk limbah metabolis dan dikeluarkan dari tubuh. Diagram sistem pernapasan. Yang pertama ada TK, yang kedua batang tenggorok, yang ketiga paru-paru, yang keempat diafragma, yang kelima pangkal tenggorokan, yang keenam alveoli, yang keenam bronkus, yang ketujuh bronkeolus. Sistem imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi adalah dua sistem tubuh yang saling terkait erat. Hematologi fokus pada darah dan organ pembentuknya untuk transportasi dan produksi sel. Sementara sistem imun adalah pertahanan tubuh menggunakan sel-sel untuk melawan infeksi dan penyakit. Keduanya bekerja sama di mana sel-sel imun diproduksi dalam sumsum tulang, lalu berpatroli di darah untuk melindungi tubuh, dan disfungsi pada suatu sistem sering mempengaruhi yang lain seperti anemia yang biasa berdampak pada imunitas. Sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan sebagai energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia yang pertama ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus.
Organ pencernaan manusia yang pertama itu mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua, kerongkongan, membawa makanan ke lambung. Yang ketiga, hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Yang keempat, lambung, menghancurkan makanan. Yang kelima, usus halus, menyerap nutrisi makanan. Yang keenam, usus besar, menyerap air dan membentuk feses. Yang ketujuh, rektum dan anus, mengeluarkan feses dari tubuh. Organ pendukung pencernaan itu ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua itu ada kantung empedu, menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Yang ketiga ada pankreas, yaitu menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan manusia yang pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Yang kedua, kerongkongan membawa makanan menuju lambung. Yang ketiga, makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Yang keempat, rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Yang kelima, usus besar menyerap air dan membentuk feses. Yang keenam, bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan yang pertama ada protein, itu terdiri dari telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang kedua ada karbohidrat, yaitu nasi, kentang, jagung, ubi-ubian, sagu, dan tepung-tepungan. Dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Yang ketiga ada lemak, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu yang berfungsi melindungi organ tubuh dan penyerapan vitamin. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan yang pertama, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah bagian dari tubuh manusia yang bertugas mengatur produksi, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Ini melibatkan organ-organ yang bekerja sama untuk membuang limbah metabolik, menjaga keseimbangan cairan, dan mengontrol tekanan darah. Anatomi sistem perkemihan yang pertama itu ada ginjal, yaitu dua organ yang berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut. Mereka menyaring darah untuk menghasilkan urin. Yang kedua ada ureter, yaitu dua saluran tipis yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, membawa urin ke ginjal. Yang ketiga ada kandung kemih, yaitu kantung otot yang menyimpan urin sehingga siap dikeluarkan. Sistem perkemihan, terutama ginjal, memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal bekerja sama dengan paru-paru untuk memastikan tingkat keasaman atau pH darah tetap dalam kisaran normal, sekitar 7,4. Peran utama ginjal dalam keseimbangan asam basa meliputi dua mekanisme utama. Yang pertama, mereabsorpsi bikarbonat dari urin kembali ke darah. Bikarbonat adalah basa penting dalam sistem penyangga tubuh. Yang kedua, mengekskresikan ion atau hidrogen ke dalam urin. Ginjal secara aktif mengeluarkan ion hidrogen berlebih yang bersifat asam ke dalam urin melalui proses sekresi tubulus. Proses ini disebut dengan augmentasi, membantu membuang produk sampingan metabolisme yang bersifat asam dari tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama ada filtrasi dan ekspresi. Ginjal menyaring sekitar 180 liter darah per hari, menghasilkan 1-2 liter urin yang mengandung urea, reatinin, dan garam berlebih. Yang kedua, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, mengontrol kadar air, natrium, kalium, dan pH darah. Yang ketiga, mengatur tekanan darah melalui hormon renin-angiotensin. Ginjal membantu menjaga tekanan darah. Yang keempat ada detoksifikasi, yaitu membuang racun dan obat-obatan dari tubuh. Masalah umum dan beberapa gangguan yang sering terjadi pada proses perkemihan. Yang pertama, infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri seperti E. coli. Gejalanya itu nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil, darah dalam urin lebih umum pada wanita. Yang kedua ada batu ginjal, yaitu kristal mineral yang berbentuk di ginjal, menyebabkan nyeri hebat dan mual. Yang ketiga ada inkontinensia, yaitu kehilangan kontrol kandung kemih, sering akibat penuaan
pernikahan atau kehamilan. Yang keempat ada gagal ginjal. Ginjal tidak berfungsi optimal, tidak akut dan kronis. Yang kelima ada prostatitis atau pembesaran prostato. Pada pria menyebabkan kesulitan buang air kecil. Pencegahan dan perawatan proses perkemihan. Yang pertama, minum air putih secukupnya. Yang kedua, jaga kebersihan area genital. Yang ketiga, pengobatan tergantung kondisinya. Antibiotik untuk ISK, operasi untuk batu ginjal, atau terapi untuk inkontinensia.